Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebentar lagi kita akan memulai perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Mohon perhatian untuk sebelumnya, setiap handphone mohon di-silentkan atau dinonaktifkan. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju angin surga. Di antar nyanyi danau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita berdoa bersama dengan Saudara Andrian Leotama Sigalingging yang memohon doa untuk kesembuhan dan penyertaan Tuhan dalam proses pemulihan pasca kecelakaan. Dan kita juga mendoakan saudari dan saudara kita yang memohon doa kita dan kita janjikan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-14. Adanya perasaan kecewa dan patah hati, kehilangan semangat merupakan hal yang wajar ketika kita mengalami penolakan. Penolakan dialami para nabi, bahkan Yesus sendiri mengalami hal yang sama.
Namun penolakan tidak dibalas Yesus dengan kemarahan, tetapi justru dengan sikap yang lemah lembut. Cinta akan perutusannya di dunia menjadi dasar untuk mengatasi penolakan yang dialami. Ia mengajak kita, ia meneguhkan kita bahwa di hadapan Allah, kita semua memiliki martabat yang sama. Dan dalam perayaan Ekaristi ini kita diteguhkan agar menghayati martabat itu untuk kemudian kita hidupi dalam hidup kita setiap hari, dalam kelembutan, dalam cinta dan kasih kepada semua orang. Mari saudari dan saudara, di awal perayaan ini kita menyadari dosa-dosa kita agar kita layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi Agung, utusan Allah yang dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalmu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Allah yang disertai Roh Allah dan mewartakan kabar gembira kepada kaum papa miskin. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Allah yang dengan kata dan karya mau mengembalikan umat yang tidak setia kepada Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menyapa dan mengajar kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengenal, mengagumi, dan menerimanya. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksinya di lingkungan hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kepadamu aku melayangkan mataku, yang Kau bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami,
sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Sudah cukup kenyang jiwa kami dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku tidak meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku, dan aku diutusnya menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar Dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana
kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Di hadapan Tuhan kita semua sama. 1 minggu yang lalu di Provinsi Bangka Belitung, saya bersama dengan kurang lebih beberapa imam, suster, frater, dan juga 40-an anak remaja Katolik se-Indonesia mengadakan live-in di beberapa perusahaan, pabrik, toko, dan juga usaha-usaha mikro. Anak-anak dan para pendamping remaja Katolik itu diminta untuk berproses, berdinamika selama kurang lebih 1 hari dengan para karyawan, dengan para buruh, dengan orang-orang, dengan para pekerja, dan juga para pimpinan yang ada pada perusahaan, toko atau usaha-usaha itu. Menarik memperhatikan bahwa 95% para remaja yang ikut ini berasal dari latar belakang keluarga dengan ekonomi menengah ke atas dan juga berasal dari daerah-daerah perkotaan. Sekedar informasi, ada 12 keuskupan yang ikut dalam kegiatan tersebut. Pada akhir hari anak-anak ini kemudian diminta untuk menuliskan refleksi apa yang mereka alami dan juga pelajaran apa yang kemudian mereka petik dari kegiatan itu. Ada 1-2 anak yang menemukan bahwa ternyata bekerja itu tidak semudah yang dibayangkan. Di antara mereka ada yang kemudian bekerja di kebun sawit. Yang selama ini hanya tahu minum. Ya, mengkonsumsi minyak goreng melalui makanan, ya. Ternyata sampai bisa jadi yang namanya minyak goreng itu prosesnya tidak mudah. Lalu yang bekerja di toko juga kemudian mengatakan, astaga, beras 20 kilo itu ternyata berat. Ya. Dan ternyata makanan banyak yang terbuang percuma. Nah, ini berasal dari anak-anak yang bekerja di rumah makan. Tetapi ada juga kemudian anak-anak yang sampai pada sebuah permenungan yang lebih dalam. Bahwa mereka, anak-anak dan para pekerja, para buruh karyawan yang ada di sana banting tulang dengan segala penampilan ternyata adalah manusia yang sama. Saudari-saudara yang terkasih, ketika bacaan kitab suci hari ini pendek, isi pokoknya menunjukkan perlunya sikap dasar batin yang tepat untuk kemudian menentukan sikap lahiriah dan tingkah laku hidup setiap orang. Karena manusia diciptakan sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas, memiliki pilihan-pilihan yang dapat ditentukan dan dapat dia ambil dalam hidupnya, maka sikap dasar lahiriah itu kemudian ditentukan oleh manusia itu sendiri. Manusia itu bebas menentukan segala sesuatu dalam hidupnya. Dia mau dekat dengan Tuhan, dia mau jauh dari Tuhan, dia yang tentukan. Tetapi satu hal yang perlu kita pegang bersama adalah tidak seorang pun dari kita yang bebas dari relasi dengan Tuhan. Kita kehendaki atau tidak satu pun dari kita yang bebas dari relasi dengan Tuhan. Apa yang nampak dalam bacaan pertama dari sikap bangsa Israel, lalu kemudian dari pernyataan Santo Paulus dalam bacaan kedua, dan juga dari sikap penolakan bangsa orang-orang sekampung dengan Yesus di Nazaret.
Ini menunjukkan bahwa kehendak bebas manusia dapat membawa kita dekat atau jauh dari Tuhan, tetapi kita tidak pernah bisa lupa, kita tidak dapat lepas dari Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, dalam bacaan-bacaan sejak beberapa pekan terakhir ini kita mendengarkan pengajaran dan mukjizat yang Yesus lakukan di daerah Galilea di mana Nazaret berada. Banyak orang mengikuti Yesus oleh karena ketakjuban, oleh karena kekaguman, oleh karena pemahaman bahwa Yesus ini pribadi yang luar biasa. Dia dapat melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh manusia. Ajaran dan perbuatannya yang baik kemudian membawa orang-orang untuk berbondong-bondong mengikuti dia, berbondong-bondong untuk meneladan hidupnya. Tetapi ternyata justru di kampungnya sendiri Yesus ditolak. Sekali lagi, banyak orang mengikuti dia, berbondong-bondong mendengarkan dia, tetapi di kampungnya sendiri Yesus justru ditolak. Apa yang ditolak? Bukan perbuatannya, bukan mukjizatnya, tetapi keraguan-raguan, penolakan itu muncul justru karena dia dari keluarga sederhana. Dalam bacaan Injil kita dengarkan bagaimana orang-orang sekampung Yesus itu merumuskan dengan secara sangat sederhana penolakan mereka. Siapa dia itu? Bukankah dia anak tukang kayu? Nama mamanya kan Maria. Saudara-saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Beberapa ahli kitab suci mengatakan kebiasaan pada zaman Yesus menyebut nama orang tua untuk memanggil seseorang itu adalah bentuk penghinaan yang paling. Nah, saudari-saudara yang terkasih, ada sesuatu yang menutupi pemahaman dan penerimaan orang-orang sezaman Yesus. Dan apa itu? Keyakinan bahwa Allah tidak akan mengutus nabi, apalagi Mesias, secara begitu biasa. Dan di daerah kampung seperti Nazaret. Bukankah Yesus atau Mesias harus datang secara luar biasa, secara mengagumkan? Misalnya seperti yang diusulkan oleh setan dalam pencobaan, jatuh dari bubungan bait Allah. Bagaimana mungkin seorang Mesias lahir dari keluarga kecil dan sederhana? Ini adalah bentuk penolakan lahiriah dan batiniah orang-orang sekampung Yesus terhadapnya. Mari kita ingat bahwa Yesus ini tidak ditolak ketika ia sudah mulai mewartakan. Yesus sudah ditolak ketika ia baru akan lahir. Bahkan ketika sudah lahir, ia dan orang tuanya dikejar-kejar oleh penguasa. Dan ini sangat manusiawi, saudari-saudara yang terkasih. Mengapa? Karena memang kita manusia dituntut untuk dapat menerima sesuatu yang sensasional, yang luar biasa, yang hebat, yang mengagumkan. Seperti pengalaman salah seorang nabi. Ia mencari Tuhan di tengah badai. Ia mencari Tuhan di tengah halilintar dan guntur. Tetapi ternyata Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi. Dan ini sangat manusiawi. Terumus dalam pertanyaan, bagaimana seorang nabi besar, bagaimana Mesias dapat lahir dan datang dari sebuah keluarga sederhana. Nah, saudari-saudara yang terkasih, sekarang ini di negara kita, kalau orang ingin menjadi gubernur dan tidak berpartai, belum begitu pasti keberhasilannya. Apalagi kalau mau jadi presiden dan lain sebagainya. Dan kita lihat, kalau pejabat yang datang, luar biasa penerimaan kita. Saya mengalami jalan di mana saya bertugas rusak. Mendengar presiden mau datang dalam sekejap diubah jadi bagus. Coba seandainya kita membayangkan bahwa ternyata Tuhan datang tidak dengan hal-hal yang luar biasa, tidak dengan hal-hal yang mengagumkan, tetapi Tuhan datang dalam hal-hal yang sederhana.
Lantas apa pesan Injil kepada kita hari ini? Kiranya sebab sikap penolakan itu ialah bahwa kita sering menghendaki Allah bertindak menurut keinginan dan kemauan kita dan bukan menurut kehendaknya. Bukan kita yang bersedia menerima dan melaksanakan kehendak Tuhan, tetapi kita memaksa Tuhan dalam tanda kutip, kita menghendaki supaya Allah menyelamatkan kita berdasarkan pemikiran dan kemauan kita. Padahal seperti diajarkan dan dilaksanakan oleh Yesus, Allah begitu mengasihi kita sampai di dalam diri Yesus putranya, ia menjadi sama seperti kita. Ia menjadi sama seperti kita, ia makan seperti kita, ia minum seperti kita, ia berjalan, berucap, berujar, berkata seperti kita. Dan ternyata kesamaan Yesus dengan manusia itu masih menjadi sumber penolakan untuk orang-orang sebangsanya. Ini mengingatkan kita bahwa di hadapan Allah, martabat kita semua sama. Panggilan kita semua sama. Dan itulah yang seharusnya menjadi sikap dasar hidup kita. Apa dan siapapun yang sungguh baik, harus kita nilai sebagai baik. Meskipun penampilannya lahiriah, secara resmi, protokoler, atau menurut adat, dianggap tidak memenuhi selera, tidak memenuhi syarat. Kita lebih menerima kalau kita diingatkan dan ditegur oleh orang-orang yang berpenampilan baik daripada sekedar diingatkan oleh seorang tukang parkir atau security. Padahal Tuhan bisa saja hadir dalam diri dan dalam pribadi mereka yang sederhana, yang tampil tidak dengan luar biasa, yang tampil dengan sangat-sangat minimalis menurut ukuran kita manusia. Pandangan dan ukuran menurut selera manusiawi serupa itulah yang dipakai untuk kemudian menjadi alasan orang-orang Nazaret menolak Yesus. Nah, beberapa pekan terakhir, media sosial di Indonesia diramaikan, media sosial Katolik terutama, diramaikan dengan rencana kedatangan Paus. Pasti sudah ada mulai yang berpikir, saya mau pergi. Ya, jarang-jarang ini misa sama Paus. Ya, kalau selama ini hanya misa dengan Pastor Nando, Pastor Agus, wah ini misa dengan Paus. Ya. Dan kita mungkin pasti yang berencana untuk pergi sudah mulai mendaftar, bahkan ada yang japri, Pastor bisa mendaftar di mana? Saya jawab yang pasti tidak di sekretariat paroki. Ya. Pasti sudah mulai ada yang menabung. Ya, karena semua rupanya jalur pendaftaran itu lewat keuskupan, jalur mandiri, ya. Maksudnya mendaftar di keuskupan biayanya mandiri. Ya, dan seterusnya. Nah, kita harus menyambut kedatangan Paus dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan. Karena setelah 35 tahun yang lalu, pemimpin tertinggi gereja Katolik baru datang lagi di negara kita. Dan terutama, sebab Paus adalah wakil Kristus di dunia. Dan kita semua merindukan berkat-Nya, di balik pribadinya yang sederhana, di balik pribadinya yang sangat-sangat rendah hati. Sikap kita ini benar dan pantas. Kita mungkin mengusahakan segala cara untuk kemudian dapat bertemu dengan Paus. Tetapi kita jangan pernah lupa bahwa dalam hidup kita sehari-hari, perjumpaan kita dengan orang-orang yang luar biasa, atau dalam hal ini nanti, bila ada di antara Bapak Ibu yang berjumpa dengan Paus, menerima berkat-Nya secara langsung, jangan pernah lupa bahwa Allah pun hadir dalam diri orang-orang biasa yang berkekurangan atau menderita yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, perjumpaan kita dengan Paus, bila nanti Tuhan menghendaki, juga harus sampai pada perjumpaan kita dengan saudari-saudara yang membutuhkan, mereka yang sederhana, mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Atau mungkin kita ragu kalau dalam diri mereka Kristus juga hadir. Maka sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita agar
Kita jangan sampai menolak Tuhan yang hadir dalam pribadi-pribadi yang sederhana. Jangan sampai kita hanya menerima Tuhan kalau dia hadir dalam pribadi-pribadi yang hebat, yang sensasional dan lain sebagainya. Tetapi Kristus dalam pribadi orang-orang sederhana justru kita tolak. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita mengingat sekali lagi, apakah kita sudah sungguh menerima Yesus dengan segala kerendahan hati kita? Apakah kita sudah sungguh menerima Dia di dalam diri kita? Apakah kita sudah sungguh menerima Dia dalam diri sesama kita, siapapun Dia, tanpa mengenal batas-batasan dan sekat-sekat yang kita bentuk sendiri? Ataukah kita justru menolak Dia dengan konsep-konsep dalam hidup kita? Saya tidak mau menerima Tuhan kalau Dia tidak hadir dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Saya hanya mau menerima Tuhan kalau ada ini, kalau ada itu, kalau ada ini, kalau ada itu. Ada sebuah cerita tentang seorang ibu yang menantikan Tuhan datang di rumahnya. Karena ia begitu gembira dan begitu semangat, ia kemudian membersihkan rumahnya, ia mengepel lantainya, menyapu teras halaman rumahnya, mempersiapkan Tuhan yang akan datang. Ia memasak makanan yang enak, menyiapkan toples-toples kue, supaya kalau Tuhan datang, ia dapat menjamu Tuhan dengan luar biasa. Setelah ia bersiap, duduklah ia menantikan Tuhan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Dengan begitu gesit, ia menghampiri pintu, membuka pintu, dan di sana ternyata ia melihat seorang pengemis dengan pakaian compang-camping. Berkata kepadanya, "Ibu, tolonglah saya tidak punya uang." Jawab si ibu, "Pergilah, karena saya sedang menantikan Tuhan. Saya tidak punya waktu untuk menolong dan mengurus kamu. Saya sedang menunggu Tuhan." Ia menutup pintu, lalu kemudian kembali ke dalam dan menunggu Tuhan yang akan datang. Tidak lama kemudian terdengar lagi ketukan di pintu. Ia berlari menghampiri pintu, membuka pintu, dan tampaklah di depannya seorang anak kecil berpenampilan dekil, kumuh. Lalu kemudian anak ini berkata, "Ibu, saya kelaparan, saya belum makan. Berilah saya sedikit makanan dan berilah saya sedikit minum untuk sekedar menghilangkan dahaga dan lapar." Jawab ibu itu, "Pergi kau dari sini. Saya tidak mau sibuk dan repot dengan kau. Saya sedang menunggu Tuhan." Kemudian tidak lama berselang, ketukan yang ketiga ia dengar. Larilah ia ke pintu dan kemudian membuka pintu itu. Ternyata ada seorang nenek tua yang sedang kedinginan karena hari sudah malam. Nenek tua itu hanya terdiam menatap sang ibu. Di dalam hatinya ia bermohon supaya ibu itu mengajaknya masuk dan kemudian sedikit memberinya kehangatan, entah dengan minuman, entah dengan pakaian. Tetapi tanpa berkata apapun, ia membanting pintunya dan kembali ke dalam. Malam semakin larut, si ibu menunggu dan menantikan Tuhan. Dan kemudian ia mengantuk dan tertidur. Di dalam mimpinya, ibu itu dihampiri dan didatangi oleh Tuhan. Sang ibu protes, "Tuhan, kenapa kau tidak datang? Saya sudah menyiapkan segala sesuatu untukmu, tetapi kenapa kau tidak datang? Tuhan kok ingkar janji?" Tuhan hanya mengatakan, 3 kali saya datang di rumahmu hari ini, dan engkau menolak aku. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Meskipun sangat lemah, kita boleh menghadap Tuhan kita Yesus Kristus tanpa merasa takut. Sebab Yesus sendiri telah mengalami kelemahan kita ketika menjadi manusia seperti kita. Maka marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi gereja di dunia yang dipercayakan kepada manusia yang lemah, baik bagi para pemimpin gereja maupun umat banyak. Ya Tuhan, semoga kami semua mengalami kekuatan Roh Kudus Allah yang berkarya dalam umat-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi para pemimpin gereja, ya Tuhan, semoga oleh kuasa Roh Kudus, para pemimpin gereja menjadi rasul dan nabi yang dibutuhkan bagi zaman kami ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi semua pelayan sabda dan bagi semua orang Kristiani, ya Tuhan, semoga para pelayan sabda dan seluruh umat Kristiani mempunyai keberanian untuk melaksanakan tugas kenabian mereka dengan mewartakan Injil Kristus secara utuh dan benar kepada dunia yang selalu diombang-ambingkan keraguan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi para misionaris dan semua utusan Allah, ya Tuhan, semoga para misionaris dan utusan Allah tidak patah semangat, tetapi menaburkan dan menanam sabda Allah dan kemudian menyerahkan tumbuh dan tuainya kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi kita semua, awam, imam, biarawan dan biarawati, ya Tuhan, semoga kami semua mengakhiri kebiasaan untuk saling mengkritik dan menjadi lebih sanggup untuk saling menerima serta saling memberi semangat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi para saudari kita yang akan dilantik untuk menjadi pengurus WKRI Paroki Kristus Raja Andalas pada hari ini, ya Tuhan, semoga para saudari kami yang akan mengabdi Engkau dan gerejamu dalam komunitas umat beriman kelompok WKRI boleh semakin membawa terang dan cahaya dalam kehidupan, membawa kabar sukacita Injil melalui perkataan, perbuatan, dan segala yang baik dan benar yang mereka lakukan di dalam kehidupan. Semoga mereka menjadi perpanjangan tangan gerejamu untuk senantiasa tanggap terhadap situasi dan kondisi apa yang terjadi dalam dunia ini. Semoga mereka boleh semakin peka akan tanggung jawab dan kesadaran misi gereja untuk memperhatikan mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, menderita dan berkebutuhan khusus. Dan semoga kehadiran mereka adalah kehadiran-Mu sendiri dalam dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami.
bagi Saudara Andrian Leotama Sigalingging yang dalam proses pemulihan pasca kecelakaan, dan siapa saja yang kita janjikan doa bagi mereka yang sakit. Ya Tuhan, semoga saudari dan saudara kami seiman yang sedang dalam perawatan oleh karena sakit memperoleh kesembuhan. Kuatkanlah mereka dalam penderitaan dan hiburlah mereka selalu. Untuk melihat peristiwa dan pengalaman ini sebagai bagian untuk menambah dan menguatkan iman mereka. Dan semoga Saudara Andrian Leotama Sigalingging bersama dengan keluarga yang menemani dan merawatnya, Engkau kuatkan, Engkau bimbing dan Engkau tuntun dalam proses pemulihan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Mari kita mempersembahkan kepada Allah permohonan dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan Yesus Kristus tetaplah bersabda kepada kami. Sabdamu sering mengusik dan menantang kami, sebab kami merasa dituntut olehnya, padahal kami lemah. Semoga Roh-Mu memenuhi kami dengan keberanian, supaya dapat hidup di hadapan-Mu, kini dan sepanjang masa. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima dan mengimani Putra-Mu. Semoga dengan demikian kami pun mengalami karya penyelamatannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu,
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, beserta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadi kekuatan bagi kami, umat-Mu yang lemah ini. Semoga dengan menerima kehadirannya, kami tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dalam membangun dunia, sambil mengharapkan datangnya dunia baru yang Engkau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja 7 Juli 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 29 dan 30 Juni 2024 sebesar Rp19.175.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.005.000. Kotak pemeliharaan gereja sebesar Rp1.024.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp1.046.000 dan gerbu bulan Juni sebesar Rp1.890.000. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yosua Kenji Sutana dan Silsilia Tungjaya, pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juli 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilakan mengambil formulir ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak atau surat keterangan lahir. 5. Pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin 8 Juli 2024 pukul 5 sore di ruang rapat lantai 2. 6. Kredit Union Mekarsari mengadakan edukasi dasar wajib selama 2 hari sebagai syarat bergabung menjadi anggota pada hari Senin 15 sampai 16 Juli 2024 pukul 7 malam di aula lantai 1 Paroki Andalas. Kontribusi pendidikan sebesar Rp60.000. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Mohon bersabar sebentar. Sesaat lagi kita akan mengikuti pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia, Cabang Kristus Raja Andalas. Kami persilahkan yang akan membacakan surat keputusan dan para pengurus untuk bersiap. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Ibu Ketua Dewan Pimpinan Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia, yang terhormat Pastor Paroki bersama dengan Pastor Pembantu, yang terhormat Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas, dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Bapa yang sudah memberikan Roh Kudus-Nya sehingga pelantikan Wanita Katolik Republik Indonesia
Dewan Pimpinan Cabang Andalas boleh berlangsung saat ini. Adapun susunan acara pelantikan Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Kristus Raja Andalas, masa bakti 2023 sampai dengan 2026 dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan surat keputusan. Yang ketiga, pembacaan naskah pelantikan. Keempat, pembacaan janji pengurus. Kelima, berkat dari pastor penasehat rohani. Dan yang keenam, penutup. Surat keputusan nomor SKEP garing 01 garing DPC garis datar KRA garing 7 Romawi garing 2024 tentang susunan Badan Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Kristus Raja Andalas, masa bakti 2023 sampai dengan 2026. Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Kristus Raja Andalas. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberlalukan purna bakti personalia bagi Badan Pengurus Masa Bakti 2018-2022 dengan ucapan terima kasih atas dharma bakti yang telah disumbangkan kepada wanita Katolik Republik Indonesia. Kedua, mengangkat personalia yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran surat keputusan ini dalam jabatan seperti pada lajur 3. Ketiga, menugaskan kepada badan pengurus untuk melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 1 masa bakti. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 7 Juli 2024, Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Kristus Raja Andalas, Ketua Vera Kilisan. Lampiran surat keputusan Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Kristus Raja Andalas, nomor SKEP garing 01 garing DPC garis datar KRA garing 7 Romawi garing 2024 tanggal 7 Juli 2024. Susunan Badan Pengurus Dewan Pengurus Cabang Kristus Raja Andalas. Pastor Agustinus Kalepe sebagai Pastor Penasehat Rohani. Vera Kilisan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang. Monica Sumule, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang. Veronica Rahayu, Sekretaris. Natalia Heng, Bendahara. Marta Malega, Bidang Organisasi. Yuliana Kasa, Bidang Organisasi. Nurliati Maria, Bidang Organisasi. Juliana Wentuk, Bidang Kesra. Yohana Pagasing, Bidang Kesra.
Veronica Mira, bidang Kesra. Eva Adeli Rapart, bidang pendidikan. Serly Asriani, bidang pendidikan. Apolonia Jelita, bidang pendidikan. Francisca Selina, bidang humas. Yuliana Liu, bidang humas. Melinda Wijayanti, bidang humas. Lucia Lee, bidang humas. Yuliana Yao, bidang usaha. Lili Theodores, bidang usaha. Paula Go, bidang usaha. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 7 Juli 2024, Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Kristus Raja Andalas, Ketua Vera Kilisan. Naskah pelantikan pengurus. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kasih, pada hari ini, Minggu 7 Juli 2024, saya, Vera Kilisan, Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Kristus Raja Andalas, dengan ini melantik personil-personil yang telah dibacakan dalam lampiran surat keputusan nomor SKEP /01 DPC /KRA Romawi 7 2024 untuk masa bakti 3 tahun kepengurusan. Semoga Tuhan membimbing dan memberi kekuatan kepada kita sekalian. Janji pengurus. Kami pengurus Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Kristus Raja Andalas, sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat, berjanji untuk 1. Melaksanakan tugas kepengurusan Wanita Katolik Republik Indonesia menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditetapkan Kongres dan rencana kerja yang ditetapkan Konfercap. 2. Senantiasa berusaha membela harkat dan martabat manusia dan berusaha meningkatkan kualitas anggota, dilindasi nilai-nilai dan ajaran sosial gereja. 3. Menjaga persatuan dan kerjasama di dalam maupun di luar organisasi, sesuai kebijakan Wanita Katolik Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita Wanita Katolik Republik Indonesia.
Berikutnya kami mohon berkat dari pastor. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita mengangkat hati kepada Allah Tuhan kita untuk memohon rahmat-Nya bagi saudara, bagi para saudari kita yang baru saja mengucapkan janji kepengurusan mereka. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, pandanglah dengan rela akan saudari-saudari kami ini yang sejak hari ini memulai jabatannya selaku Badan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Kristus Raja Andalas. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, berkenanlah memberikan berkat dan bantuanmu kepada para saudara-saudari kami ini. Semoga mereka dapat mengamalkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus ikhlas dan penuh kejujuran, dengan penuh semangat pengabdian serta rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih, sama seperti Yesus Kristus, Juru Selamat dan Guru kami, yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi semua orang. Allah yang Maha Pengasih, dengarkanlah janji para saudari kami ini dan berkatilah niatnya yang luhur untuk mengabdi kesejahteraan masyarakat kami sebagai para pelayan yang pertama-tama berkenan di hati-Mu. Berikanlah kepada mereka kesanggupan, karena tanpa Engkau mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Semoga Tuhan memberkati, melindungi dan membimbing para saudari dengan rahmat-Nya. Amin. Demikianlah acara pelantikan Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Kristus Raja Andalas, masa bakti 2023-2026. Selamat menjalankan tugas pelayanan. Tuhan memberkati. Amin. Selamat dan profisiat untuk Badan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia, Cabang Kristus Raja Andalas. Semoga menjalankan tugas dengan penuh sukacita, kegembiraan untuk berbagi sukacita Injil kepada semua orang. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih untuk para pelayan yang telah melayani dalam perayaan Ekaristi ini. Dan mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.